salah satu teman saya, itu dia di Malaysia sana. Ya. Dia sekolah di sana, sekolah ngambil spesialis, Frankie. Dia bilang, oh di sini kita mesti hati-hati. Karena kenapa? Kalau di sana kan berlaku, sebagian hukum Islam berlaku. Ya, Malaysia ya. Nah jadi gini, kalau ada 2 orang, laki dan perempuan bukan muhrimnya, masuk ke dalam kamar, itu bisa langsung dituduh melakukan zina. Celaka ya dok ya. Karena kenapa? Dia bilang tidak mungkin laki dan perempuan bukan muhrim ada di dalam kamar nggak ngapa-ngapain. Padahal bisa aja dia main catur kan sebenarnya. Ya banyak, Bisa alasan juga lah sebenarnya dok dia ya. masuk ke dalam karena dia mau kencing ke dalam, dan ini kamarnya dia yang punya kan, dia masuk ke dalam. Nah itu seperti itu, Frankie. Nah atas dasar itu maka itu dianggapnya ya nggak benar, tetapi itu bisa berlaku di Indonesia juga berlaku, Frankie. Nah ngelawannya gimana? Ngelawannya juga nggak pakai bukti, lawannya tuh dengan sumpah. Karena dianggapnya gini, ada satu hal yang dianggap di dalam hukum itu ya, bahwa kalau orang bersumpah atas nama Tuhan tuh pasti nggak boleh bohong, nggak bohong gitu loh. Nah kalau di Indonesia yang berlaku apa? Sumpah pocong lagi. Sumpah pocong. Nah kamu mau nanya sumpah pocong Nggak, berlaku itu nggak? beneran tuh. Hah? Saya masih belum. Nggak, tapi tahu nggak sumpah pocong? Tahu, saya pernah mendengar lah, mengetahui dari beberapa sumber ya. Orang sampai minta disumpah pocong. Tapi sumpah pocong itu pengertian saya, apakah itu sebagai yang nanti diakui nggak sama pengadilan kita? Sekarang pertanyaan saya adalah, kamu pernah tahu nggak sumpah pocong diapain? Saya tebak-tebak ya dok ya. Ya. Tebak-tebak. Mungkin dianggapnya dia sudah meninggal. Bukan. Sebagai pocong. Kalau dia, jadi gini, misalnya contoh di satu tempat, di satu komunitas itu, ada satu orang itu dituduh mencuri sendal misalnya di masjid ya. Karena dia pernah ketangkep mencuri sendal. Sekali lagi ini sendal hilang lagi. Nah, udah pasti dia dong. Itu kan kecenderungannya kan, tapi bukti tidak ada. Nah, kemudian bilang, "Oh, kamu pasti yang nyuri, dulu kan kamu pernah nyuri sendal." Tapi orang ini pada kali ini dia tidak mencuri, Frankie. Nah, bagaimana caranya untuk mencegah ke pengadilan berdasarkan keyakinan tadi? Kan orang yakin kan? Nah, dia boleh bersumpah pocong. Karena sumpah itu ada sumpah yang paling mujarab. Karena kenapa? Dia bersumpah atas nama Tuhan. Jadi orang ini dia bilang, saya berani sumpah pocong, diapain? Dia dipocongin, Frankie. Dibungkus seperti mayat. Ya, dikafanin. Pocongin, dikafanin, tuh ditutup dengan keranda. Dan di dalam dia bersumpah. Demi Allah, saya bersumpah, saya tidak mencuri. Di laknat Allah, saya menjadi pocong beneran kalau saya bohong. Seperti itu ya? Nah, kalau dia ngomong seperti itu, berarti dia memang tidak mencuri kali itu. Orang harus dengan lega hati melepas dia. Nah, berlaku nggak di Indonesia? Berlaku. Itu pernah terjadi pada kasus Macica. Kasus keluarga Macica menyatakan bahwa anaknya itu adalah anaknya Mutiono.